Selamat pagi, Jemaat Gereja Ketapang yang Tuhan kasihi. Shalom. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih yang Kau sediakan bagi kami hari lepas hari. Sekarang kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Janganlah jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Bagian firman Tuhan yang kita baca ini merupakan tulisan Paulus kepada jemaat di Kolose yang sedang tersusupi ajaran sesat di tengah-tengah gereja. Ajaran sesat yang dimaksud kemungkinan besar ada unsur Yudaismenya karena muncul isu seputar makanan halal haram, bulan baru dan sabat di ayat yang ke-16. Lalu di ayat yang ke-18 kita juga melihat ada pengaruh agama misteri di mana para pengajar sesat ini mengajarkan untuk beribadah kepada malaikat dan mereka suka sekali kepada penglihatan-penglihatan mistis dan berkomunikasi secara gaib dengan makhluk-makhluk spiritual. Paulus dengan tegas menegur jemaat Kolose yang mengikuti ajaran-ajaran sesat ini. Bagi Paulus, ketika mereka melakukan hal-hal yang demikian, maka mereka sebenarnya sedang menolak karya penebusan Kristus yang sempurna. Paulus menyebut mereka tidak berpegang teguh kepada Kristus sebagai kepala yang darinya semua bagian tubuh mendapatkan pertumbuhannya dari Allah. Ayat yang ke-19. Artinya, Kristus adalah yang terutama dan yang terpenting dalam setiap aspek hidup kita, termasuk ketika kita beribadah kepadanya. Ketika jemaat Kolose mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tapi menambahkan ritual ibadah mereka dengan melakukan peraturan-peraturan buatan manusia dan merasa dengan melakukan itu mereka sedang menyenangkan hati Allah, maka sebenarnya mereka sedang tidak menghargai karya Kristus yang seutuhnya diberikan secara cuma-cuma kepada setiap manusia. Karya Kristus di atas kayu salib sudah sempurna menebus hidup kita dan kita tidak perlu menambahkan apapun untuk membuat Allah menerima kita sebagai anak-anaknya. Hanya karya Kristus. Itu juga lah yang Paulus sampaikan di ayat yang ke-20 bahwa Kristus telah membebaskan kita dari roh-roh dunia. Lalu mengapa kita masih takut atau malah beribadah kepada roh-roh gaib itu? Kristus telah menang atas segala kuasa di dunia ini dan hanya Dialah yang layak menerima sembah kita. Di ayat yang ke-21 dan 22, Paulus menyampaikan bahwa semua ajaran buatan manusia itu bersifat sementara dan pastinya tidak menyelamatkan. Kita dapat selamat karena kita mengikuti caranya Allah yang memberi keselamatan melalui Kristus. Di luar itu, maka keselamatan itu buatan manusia yang sia-sia. Terakhir, di ayat yang ke-23, Paulus secara terang-terangan mengatakan bahwa semua ajaran buatan manusia itu ujung-ujungnya hanya akan memuaskan hawa nafsu. Mereka yang menyukai deretan aturan, perintah, dan larangan akhir-akhirnya akan berujung kepada kesombongan diri. Mereka akan merasa diri paling suci, lebih hebat daripada orang lain yang tidak melakukannya seperti mereka. Jemaat kekasih Kristus, mungkin ada orang yang bertanya, loh orang Kristen pun ada kok larangan, perintah yang harus dilakukan. Di Kristen pun ada kok ritual-ritual ibadah dan disiplin rohani. Itu semua kan jasa manusia dong untuk mendapatkan keselamatan.
Betul, memang di Kristen ada larangan, perintah, ibadah, dan disiplin rohani. Tetapi ritual ibadah dan disiplin rohani yang kita lakukan bukan untuk mendapatkan perkenanan Allah. Jika seseorang menganggap perkenanan Allah atas hidupnya ditentukan oleh ibadah dan disiplin rohani yang dilakukannya, maka orang itu tidak bersandar total pada karya penebusan Kristus. Tidak ada kebaikan kita yang bisa menambah kasih Allah kepada kita, dan tidak ada dosa kita yang bisa mengurangi kasih-Nya kepada kita. Walaupun demikian, kita harus tetap melakukan ibadah dan disiplin rohani dengan rajin sebagai ungkapan syukur kita atas keselamatan di dalam Kristus. Melalui disiplin rohani, berdoa, membaca Alkitab, melayani, dan sebagainya, kita mengekspresikan kerinduan kita untuk bersekutu dan mengenal kehendak Allah. Melalui disiplin rohani, kita juga bersandar total kepada kekuatan dan anugerah Allah yang senantiasa memampukan kita menjalani keselamatan yang Dia berikan. Karena itu jemaat kekasih Kristus, mari kita senantiasa bertekun di dalam ibadah dan disiplin rohani kita, karena kita begitu rindu untuk bersekutu dan berelasi dengan Yesus Kristus, sahabat kita. Hanya kepada Dia sajalah segala kemuliaan dan hormat dan sembah kita layak naikkan kepada Dia. Amin. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami untuk hidup di dalam hormat dan penyembahan kepada Kristus secara total. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.